Halo, assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Evi di sini. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, perubahan cuaca. Sebelum kita lanjut belajarnya, jangan lupa klik subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan tekan tombol like. Pada video sebelumnya, kita sudah bahas tentang pengertian cuaca dan jenis-jenis cuaca. Anak-anak boleh menonton video yang sebelumnya agar pemahaman dan materinya lebih lengkap. Sekarang kita bahas mengenai perubahan cuaca. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Pada perubahan cuaca yang tidak menentu, kita harus waspada. Cuaca yang berubah-ubah dengan sangat cepat disebut dengan cuaca ekstrim. Cuaca seperti ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Nah, penyakit apa saja yang sering terjadi pada saat cuaca ekstrim? Saat musim hujan, penyakit yang sering muncul yaitu flu, batuk, demam, dan DBD. Nah, ketika cuaca panas, penyakit yang sering muncul yaitu seperti pusing, mimisan, dan lain-lain. Sementara saat suhu udara berubah cepat seperti cuaca panas berubah cepat menjadi cuaca dingin, nah maka penyakit yang sering muncul yaitu sesak nafas. Agar terhindar dari penyakit saat cuaca ekstrim, maka kita perlu perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu olahraga secara teratur agar kebugaran tubuh terjaga. Yang kedua, makan dan minuman yang bergizi. Dan yang ketiga, banyak mengkonsumsi air putih. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, hindari kontak langsung dengan matahari. Dan yang keenam, memakai masker saat keluar rumah. Yang ketujuh, memakai payung atau jas hujan saat cuaca hujan. Dan yang kedelapan, menjaga kebersihan. Apakah kalian tahu mengapa perubahan cuaca dapat terjadi? Menyebabkan cuaca berubah-ubah antara lain tinggi rendahnya suhu bumi. Selain suhu, yaitu rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Apa pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia? Berikut adalah kegiatan manusia yang dapat dilakukan pada masing-masing cuaca. Cuaca cerah. Kegiatan yang dilakukan saat cuaca cerah seperti menjemur baju, menjemur ikan asin. Selain menjemur ikan asin, di cuaca cerah kita bisa menjemur kerupuk, menjemur garam bagi petani garam. Nah, kegiatan yang dilakukan saat cuaca berawan yaitu seperti bermain sepeda, main layangan, bermain sepak bola. Nah, sedangkan kegiatan yang bisa dilakukan saat cuaca mendung yaitu antara lain bermain di teras. Saat cuaca mendung, kegiatan yang harus kita lakukan yaitu mengangkat jemuran sebelum hujan turun. Biasanya saat cuaca mendung, petani memulai menggarap sawahnya. Karena pada cuaca mendung, matahari tidak terlalu terik. Nah, berikutnya adalah kegiatan yang bisa dilakukan saat cuaca hujan. Dan kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terkena banjir. Saat cuaca hujan, sebaiknya kita melakukan aktivitas di dalam rumah. Nah, sekarang coba perhatikan teks berikut. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan.
Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Nah, sekarang coba kita tuliskan informasi tentang cuaca yang kita peroleh dari bacaan tersebut. Nomor 1, kita contohkan yaitu cuaca dapat berubah setiap hari. Dan yang nomor 2, saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Informasi yang ketiga yaitu cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi matahari. Informasi keempat yaitu cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Informasi yang terakhir yaitu sebelum hujan, udara terasa agak panas. Nah, itu tadi informasi yang kita dapat dari bacaan. Pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kita gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Nah, sekarang kita coba mengisi informasi yang kita dapat dari bacaan tadi dalam bagan berikut ini. Cuaca panas, kegiatan manusia pada umumnya pada cuaca panas yaitu menjemur pakaian. Kemudian memakai pakaian yang menyerap keringat karena suhu udara pada cuaca panas sangat tinggi. Saat cuaca panas kita harus waspada dengan bencana kekeringan. Berikutnya cuaca hujan atau dingin. Kegiatan pada bacaan umumnya yaitu bercocok tanam dan juga memakai pakaian yang tebal. Yang perlu diwaspadai yaitu bencana banjir. Anak-anak, sekarang kita masuk pada muatan PPKN. Kita akan membahas tentang bersatu dalam keberagaman. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Nah, apa yang dimaksud dengan keberagaman? Keberagaman di Indonesia. Keberagaman adalah suatu keadaan yang terdiri dari banyak perbedaan. Di Indonesia ada banyak sekali keberagaman. Keberagaman yang ada di Indonesia antara lain keberagaman suku, agama, keberagaman budaya, makanan daerah, lagu daerah, tarian daerah, dan lain-lain. Dalam keberagaman, sikap yang harus diterapkan adalah sikap toleransi. Toleransi artinya menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita. Kepada Tuhan atas keberagaman yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Nah, contoh sikap bersatu dalam keberagaman yaitu sikap kerjasama. Kerjasama yaitu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama. Nah, apakah anak-anak pernah melakukan kerjasama? Dan di mana anak-anak melakukan kerjasama? Kerjasama dapat dilakukan di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dalam bergotong royong atau kerjasama yang baik, setiap anggota harus menghargai perbedaan dalam keberagaman demi menjunjung tinggi persatuan. Sesuai dengan lambang negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun kita berbeda-beda dalam keberagaman, tetapi kita tetap dalam satu kesatuan. Manfaat
Saat sikap bersatu, yaitu yang pertama menumbuhkan rasa kebersamaan ataupun persaudaraan, dan yang kedua mempererat rasa persatuan dan kesatuan, dan yang ketiga terciptanya kehidupan yang rukun. Keempat, contoh sikap kerjasama di sekolah adalah piket kelas, kerja kelompok, menghias kelas bersama, dan lain-lain. Sikap bersatu dan bekerja sama sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Apa bunyinya sila ketiga? Iya, Persatuan Indonesia. Nah, dengan kita menerapkan sikap bersatu dan bekerja sama, berarti kita sudah mengamalkan Pancasila, yaitu sila ketiga. Oke, kita masuk pada muatan matematika. Kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan, kita mengenal dulu tentang lambang perbandingan. Ini adalah tanda lebih besar. Ini adalah tanda lebih kecil. Tanda lebih besar ditandai dengan mulut terbuka, dan tanda yang lebih kecil ditandai dengan mulut yang tertutup ya. Di sini ada 2 pizza. Yang satu kita akan potong menjadi 2 bagian, dan yang satu kita akan potong menjadi 4 bagian. Nah, untuk yang 2 bagian kita akan ambil 1 bagian, dan yang 4 bagian kita juga ambil 1 bagian. Nah, untuk 1 bagian yang dari 2 bagian itu besarnya 1/2, sedangkan 1 bagian dari 4 bagian yaitu 1/4. Dari 1/2 dan 1/4 mana yang lebih besar? Ya, 1/2 lebih besar dari 1/4. Nah, untuk tanda lebih besar mulutnya terbuka ya. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan permasalahan berikut. Ini ada persegi panjang, kita bagi menjadi 3 bagian semuanya. Persegi panjang pertama kita arsir 1 bagian. Untuk persegi panjang kedua kita arsir 2 bagian. Persegi panjang pertama nilainya 1/3 dan persegi panjang kedua nilainya 2/3. Lanjut untuk persoalan yang berikutnya. Sini ada persegi panjang yang dipotong menjadi 5 bagian. Persegi panjang pertama kita arsir 3 bagian dari 5 bagian, jadi besarnya 3/5. Nah, untuk persegi panjang yang kedua sama besar, yaitu kita potong menjadi 5 bagian. Nah, yang diarsir adalah 2 bagian dari 5 bagian itu, jadi besarnya 2/5. Nah, sekarang 3/5 dan 2/5 mana yang lebih besar? Ya, 3/5 lebih besar dari 2/5. Nah, agar lebih paham, apakah kalian masih ingat tentang pecahan? Angka 3 itu sebagai pembilang dan angka 4 sebagai penyebut. Nah, dapat disimpulkan jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama, maka untuk mencari yang paling besar kita lihat pembilangnya. Jika pembilangnya itu besar, maka pecahan itu adalah besar. Nah, sekarang kita coba lihat pada permasalahan yang nomor 1, itu penyebutnya sama-sama 3 ya. Nah, untuk mencari pecahan yang lebih besar, kita tinggal melihat pembilangnya, yaitu angka yang ada di atas. Nah, mana angka yang lebih besar? Oh, berarti angka yang lebih besar adalah angka 2. Nah, jadi 2/3 itu lebih besar. Sekarang mari kita belajar untuk penyebut yang berbeda. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada persegi panjang dipotong menjadi 3 bagian dan yang diarsir 2 bagian jadi 2/3. Selanjutnya ada persegi panjang yang dipotong menjadi 5 bagian yang diarsir 2 bagian jadi 2/5.
Nah, dapat dilihat bukan dari gambar di atas mana pecahan yang lebih besar? Ya, benar sekali, 2/3 lebih besar dari 2/5. Nah, gambar selanjutnya ada persegi panjang dipotong menjadi 4 bagian dan yang diarsir adalah 3 bagian, maka pecahannya 3/4. Yang nomor 2 ada persegi panjang dipotong menjadi 5 bagian yang diarsir 3 bagian, jadi besarnya 3/5. Nah, dari gambar di atas 3/4 dan 3/5 mana yang lebih besar? Ya, 3/4 lebih besar ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pecahan dengan pembilang yang sama untuk mencari pecahan yang paling besar, kita melihat penyebut. Semakin kecil angka penyebut, maka pecahan tersebut adalah pecahan yang paling besar. Nah, sekarang kita coba lihat pada permasalahan yang pertama. 2/3 dan 2/5, angka 2 itu adalah pembilang yang sama besar. Untuk mencari pecahan yang paling besar, kita tinggal lihat penyebutnya. Semakin kecil angka penyebut, maka pecahan itu adalah pecahan yang besar. Coba sekarang urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang paling kecil ke yang besar. 3/5, 3/4, dan 3/6. Masih ingatkan, jika pembilangnya yang sama, maka kita cari penyebut yang paling besar dulu, yaitu yang paling kecil 3/6, 3/5, dan yang terakhir 3/4. Nah, kali ini kita masuk dalam muatan SPDP. Kita akan membahas gerak tari dari sebuah lagu. Tari adalah gerak tubuh berirama yang dilakukan pada tempat dan waktu tertentu. Unsur utama dalam tari yaitu gerak. Anggota tubuh yang digunakan untuk menari biasanya yaitu kepala, tangan, kaki, dan badan. Gerak tari harus sesuai dengan tempo lagu. Jika tempo lagu atau musik cepat, maka gerak tari juga cepat. Sebaliknya, jika tempo lagu atau musik lambat, maka gerak tari juga lambat. Nah, berikut adalah teks dan notasi lagu Burung Kutilang. Burung Kutilang diciptakan oleh Ibu Sud dengan birama 4/4 dan tempo moderato yaitu sedang agak cepat. Mari berlatih meniru gerakan kepala burung kutilang. Kita berlatih tanpa diiringi lagu Burung Kutilang dahulu ya. Caranya yaitu gerakan kepala dengan cepat dan lambat. Yang pertama yaitu gerakan kepala miring ke kiri 1 kali, kembali ke tengah. Gerakan kepala miring ke kanan 1 kali, kembali ke tengah. Lakukan bergantian sampai hitungan ke-8 dengan gerakan lambat. Yang kedua yaitu menganggukkan kepala. Ulangi sebanyak 4 hitungan dengan cepat. Dan yang ketiga, kepala menoleh ke kiri 1 kali, lalu ke tengah, menoleh ke kanan 1 kali, lalu ke tengah. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 hitungan cepat. Nah, sekarang mari kita praktekkan gerakan kepala untuk menirukan burung kutilang dengan menggunakan lagu. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili, lili, 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 sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan
dan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka, ia berseru, trilili, lili, lili, lili. Nah, Bu Guru akan membuat evaluasi untuk anak-anak kerjakan di rumah. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.